Oke, jadi sekarang kita mulai. Nomor 1. Muatan listrik plus 25 milikulom dan negatif 40 milikulom. Nah, kalau ada plus sama negatif, kalau di hitungannya kalian nggak usah masukin, nggak apa-apa. Karena dia cuma nunjukin itu tarik-menarik atau tolak-menolak. Nah, ini kan plus sama minus, berarti dia tarik-menarik, gitu ya. Menarik. Nah, sekarang kita lihat. Q-nya ada 2. Q1 tuh 25 milikulom. Nah, milikulom, we can convert it 25 times 10 to the power of negative 3 coulomb. And then Q2. Q2-nya 40 milikulom. So we have 40 times 10 to the power of negative 3. Kan mili ubah ke coulomb ya. And then we have terpisah di udara sejauh 50 cm. So, the distance is 50 centimeters. Or 50 times 10 to the power of negative 2. Atau 5 kali 10 pangkat min 1. Sorry. cm ya. Jadi ubah ke meter, ini ubah ke meter. Nah, udah bikin kayak gini, diketahui, langsung masukin ke rumus. F equals to K times Q1 times Q2 over D square. Nah, K-nya kan 9 kali 10 pangkat 9. Terus, kali Q1-nya 25, 10 minus 3. Q2-nya 40, 10 pangkat minus 3. Per 5 kali 10 pangkat min 1, ini dikuadratin. Nah, kalau udah dapat kayak gini, ingat ya, biar gampang kalian pisahin aja dulu. Yang angka sama angka, yang 10 pangkat sama 10 pangkat. So we have 9 times 25 times 40 divided by, ini kan 5 kali 10 minus 1 pangkat 2. 5 pangkat 2, jangan lupa. 5 yang ini dipangkatin 2 dulu. Jadinya 25. Nah, nanti kali 10-nya. 10 pangkat 9 kali 10 pangkat minus 3 kali 10 pangkat minus 3 per 10 pangkat minus 1 di pangkat 2. So we have 10 to the power of negative 2. Nah, ini tinggal kita selesaikan. Jadi F sama dengan, nah ini kan 25 sama 25 bisa coret. Berarti tinggal 9 kali 40 kali, nah ini 10 pangkat. Kan kita udah belajar di mat ya. 9, kalau ini kali kan berarti jadi tambah eksponennya. So, 9 minus 3 minus 3. Kalau divide, dia jadi minus. Jadi minus 2. So, we have 360 times 10. Ini min sama min jadi plus ya. 9 kurang 3, 6. 6 kurang 3, 3. 3 tambah 2, 10 pangkat 5. Or we can write it 3.6 times 10 to the power of 7. Gitu, ini bentuk bakunya. Satuannya Newton. Gitu ya. Ada pertanyaan dulu? Enggak. Bisa ya yang ini? Bisa. Sip. Oke. So now bentar ya. Pada keluar kan ya gambarnya?
Keluar. Keluar kan? Ada. So now for number 2. Sama ya. Jadi kalian tulis diketahui dulu biar lebih gampang. Khususnya kalau di bab ini. Karena kalian harus convert rata-rata. So we have muatan listrik 18 mikrocoulomb. So Q1 equals to 18 mikrocoulomb. Mikrocoulomb itu apa? 18 times 10 to the power of negative 6. And then we have second charge, 21 mikrocoulomb. So 21 mikrocoulomb. 21 times 10 to the power of negative 6 sama. Jadi kalau mikro to the power of negative 6. And then we have D equals to 7 cm. Nah, 7 cm jadinya 7 times 10 to the power of negative 2 meters. Gitu ya. Jadi ingat pokoknya kalau dalam Newton berarti dia kalian ubah jadi coulomb sama jadi meter. Terus kayaknya pakai 9 kali 10 pangkat 9. Nah, it's the same. Now we'll find the F. K times first charge times second charge divided by D square. So K is 9 times 10 to the power of 9. Then times 18 times 10 to the power of negative 6. Then times 21 times 10 to the power of negative 6. Over 7 times 10 to the power of negative 2. Jangan lupa dikuadratin. Square. Nah, ini sama ya, kita pisahin dulu. 9, 18, 21, ini 7 kuadrat ya, atau 49, kali 10-nya. 10 pangkat 9, 10 pangkat, 10 pangkat negatif 6, 10 pangkat negatif 6, diper 10 pangkat min 2 dikuadratin, jadinya min 2 kali 2, negatif 4. Gitu ya. Nah, udah dapet ini. Sama kayak tadi ya. Yang bisa dicoret, coret dulu. Ini ada yang bisa coret ya, 21, 49. Ini 7, ini 3. So we have F equals to 9 kali 18 kali 3. Itu tuh 486. Terus dibagi 7 kali, nah 10-nya sama kayak yang tadi. 9, min 6, terus kalau divided jadinya negatif 4 ya. Nah, udah 486 per 7, dia tuh 69,43. 69,43 kali, nah 9 min 6, 3. 3 min 6, minus 3. Nah, ini min sama min jadi plus. Min 3 tambah 4, jadinya 1. Jadi 10 pangkat 1. Atau berarti kita punya, the answer is 694.3 Newton. Gitu. Gitu ya. Any question untuk yang ini? Tidak. Bisa semua? Yang penting kalian Bisa. teliti ya. Sama hitungan eksponennya, jangan sampai salah. Hitungan eksponen kayak yang ada kita pelajari di mat. Okay, so now we'll go to our next. Number 3. Nah, 3 tuh kalian lihat ya.
Kan kalau biasanya dalam Newton ditanyanya. Ini kan dikasih taunya dalam dyne. Nah, terus kalian lihat jarak muatannya. Jarak muatannya 25 cm. Jadi udah ada dyne, udah ada sentimeter. Nah, berarti pasangannya sama STC atau stat coulomb. Jadi ini nggak usah kalian convert. Gitu. Kita tulis dulu yang diketahui ya. F equals to 64 dyne. And then jarak antar muatan di 25 centimeters. Nah, kalau kita mau pakai yang dyne, K-nya bukan 9 kali 10 pangkat 9. Tapi K-nya itu 1 dyne per cm square STC square. STC itu stat coulomb ya. Gitu. Sorry ini kali ya. Dyne kali cm square per STC square. Nah, udah dapat kayak gini. Masukin F equals to K times Q1 times Q2 over D square. Nah, lihat di situ muatan listrik besarnya sama. Jadi Q1 sama dengan Q2 bisa kita tulis Q. So we have F equals to 64. K-nya 1. Q1 kali Q2-nya jadi Q kali Q, berarti Q square over 25 square. Nah, udah dapat kayak gini. Kalian kali silang, kan kita pengen Q-nya kan sendiri ya, supaya kita mau cari Q. Jadi, langsung kita kaliin aja sini. Jadi 64 times 25 square equals to Q square. Nah, Q square kan kita mau cari Q. Jadi kita tinggal square root of 64 times 25 square. Nah, ini udah belajar di math. Kalau misalnya ada dua kayak gini, satu-satu diakarinnya. Jadi akar 64. Akar 64 itu 8. Akar dari 25 kuadrat. Berarti 25. So we have 8 times 25 equals to 200 stat coulomb. Gitu. Kalau kalian mau ubah ke Newton, isinya nanti 6,7 kali 10 pangkat minus 10 coulomb. Cuman bisa langsung kayak gini, karena yang diminta kan cuman berapa besar muatan, jadi kita bisa pakai yang stat coulomb ini satuannya. Tapi jangan lupa ya, tulis satuan. Ada pertanyaan dulu untuk yang ini? Tidak. Enggak? Enggak. Bisa semua? Ngerti ya? Ngerti. Jangan sampai salah. Pokoknya harus teliti aja. Oke, sekarang kita masuk ke yang selanjutnya. Nomor 4. Dua buah muatan listrik bila terpisah sejauh 25 cm saling menarik dengan gaya 75 Newton. Berapa besar gaya tarik-menarik antar muatan itu bila terpisah sejauh 50 cm? Jadi kita dikasih tahu kondisi pertama, ada dua kondisi ya. Jadi F1 itu 75 Newton. Terus jarak yang pertama itu 25 cm. So D1 equals to 25 centimeters. Now I have berapa besar gaya tarik menarik antar muatan itu bila terpisah sejauh 50 cm. Jadi F2 yang dicari. Nah, D2-nya kondisinya 50 cm. Nah, ini lihat. Si Q-nya berubah nggak? Q-nya nggak berubah kan? Yang berubah itu cuma D. Nah, sedangkan ada dua kondisi. So, we can use ratio or proportion. So, F1 over F2
Ingat, F2 inversely proportional atau berbanding terbalik. Jadi kalau satunya di atas, yang F, berarti yang sini D-nya 2 yang di atas. Gitu ya. Ingat aja, pokoknya F sama D itu berbanding terbalik. So we have F1 75 over F2 equals to D2 kuadrat 50 kuadrat dibagi 5 kuadrat. Nah, ingat ini kan kuadratnya sama. Kalau kuadratnya sama bisa kita tulis jadi 50 per 25. Jadi kita satuin dalam satu kurung. Nah, udah kita satuin dalam satu kurung, ini bisa dicoret. Yang awal 1, yang atas 2. Jadi 75 per F2 sama dengan 2 kuadrat 4 per 1 kuadrat. Yaitu 1. Nah, udah dapat kayak gini, kalian bisa kali silang. Kali silang gitu ya. So we have 75 equals to 4 times second F. So second F equals to 75 divided by 4. So we have 18.75 Newton. Gitu ya. 18,75 Newton. Itu ada pertanyaan dulu untuk yang ini? Bisa semua? Bisa. Bisa ya? Chat masih kosong chatnya? Oke, nanti kalau misalnya ada yang mau nanya langsung aja tulis ya. So now we will go to our next number. So 5. Sebuah muatan listrik 1,6 kali 10 pangkat minus 3C ditolak oleh muatan lain yang berada pada jarak 40 cm dengan gaya 1800 Newton. Berapa besar muatan benda itu? So we have first charge. First charge equals to 1.6 times 10 to the power of negative 3 Coulomb. Q2-nya dicari. And then we have D 40 centimeters equals to 40 times 10 to the power of negative 2 meters, or 4 times 10 to the power of negative 1. And then we have F. F equals to 1,800 Newton. Okay. So now let's see. Caranya gimana? Masih sama ya? F K times Q1 times Q2 over D square. Nah, kalau dapat kayak gini, kan sekarang yang diminta adalah kita cari Q2. Nah, kalian bisa langsung ubah langsung dari rumusnya ya, dari awal. Kan kita mau cari Q2, berarti Q2-nya harus sendiri. Nah, Q2 sama dengan ininya kaliin ke sini. So we have F times D square over, nah si ini K sama Q1-nya pindah ke bawah kan. Kan kali silangnya ini ada sama dengan. So we have F times D square over K times Q1. Nah, udah dapat ini, tinggal kalian masukin 1800 times 4 this one square over 9 times 10 to the power of 9 times 1,6 kali 10 pangkat minus 3. Nah, ini masih sama ya, bisa pakai cara yang tadi.
tinggal kalian pisah. Jadi 1800 kali 4 kuadrat, 16, per 9, kali 1,6, ini koma ya, 1,6, kali 10 pangkat, ini min 2 ya, per 10 pangkat 9, 10 pangkat minus 3. Nah, ini bisa coret 16 sama 1,6, jadinya 10 ya. 18 sama 9, 2. Jadi kita dapat 200 kali 10. 2000 kali, nah ini tinggal masukin 10 min 2, min 9, kan divided ya. Jadi min sama positif min 9, min 3. Jadi kita dapat Q2 sama dengan 2000 kali 10 pangkat min 2 min 9 min 11 plus 3. Jadi minus 8. Nah, ini kan 2000. 2000 itu 2 kali 10 pangkat 3 kali 10 pangkat minus 8. So we have 2 times 10 to the power of negative 5. Satuannya coulomb. Gitu. Ada pertanyaan? Bisa? Bisa ya? Okay, so now we'll go to our last question. Dua muatan listrik masing-masing bermuatan Q1 dan Q2. Terpisah sejauh A, saling menolak dengan gaya F. Berapa besar gaya tolak antar muatan listrik 5Q1 dan 8Q2 bila terpisah sejauh 1/4 A? Nah ini, jadi F1 itu tuh F. Terus Q1 yang kondisi 1 itu Q1. Q2 yang kondisi 1 itu Q2. Terus dikasih tahu terpisah sejauh A. Jadi D1 itu tuh A. F2 ditanya. Terus Q1 kondisi 2. Q1 kondisi 2 tuh 5Q1. Terus Q2 kondisi 2 itu tuh 8Q2. Dan yang terakhir D2. D2 itu 1/4 A. Nah, ini ada dua kondisi. Nah, dua kondisi terus kalau misalnya kita lihat dia yang berubah tuh Q-nya berubah, terus jaraknya juga berubah. Jarak dua ininya ya. Dua muatan. Jadi kalian pakai ratio or proportion is the same. F1 divided by F2. Nah, ingat kalau muatan dia directly proportional. Jadi kalau yang di atas kondisi 1, yang di sini juga di atasnya kondisi 1. Divided by Q1 kondisi 2, Q2 kondisi 2. Nah, ini kali sekarang yang jaraknya yang di itu inversely proportional. Jadi kalau di atas kondisi 1 ini F, yang di atas sekarang kondisi 2 karena dia inversely proportional. Skornya jangan lupa. Nah, udah dapat kayak gini, tinggal masukin ke yang atas-atas ini. F per F2 sama dengan Q1. Q1-nya kan Q1 kali Q2 per 5Q1 8Q2 kali sekarang D-nya. D-nya bisa kayak gini ya karena dia kuadrat.
A seperempat A per A, terus ininya dikuadratin. Gitu. Nah, ini bisa coret. Q1-nya coret kan sama. Q2-nya sama. So we have F, ini A juga bisa coret ya. Over second F equals to 1 over 5 kali 8, 40, kali, ini kan seperempat A bagi A, A-nya udah coret. Seperempat kuadrat. So we have F over second F. 1 per 40 kali 1 per 16. Nah, udah dapat ini, tinggal kita kali silang. Seperti biasa. Jadi kita punya F kali 40 kali 16 sama dengan second F. Jadi second F-nya sama dengan 640 F. Gitu. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? No. Bisa? Jadi caranya kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya dapat di soal, dia cuma satu kondisi, pakai yang langsung F sama dengan kali Q1, Q2 per D kuadrat. Perhatiin aja sih satuannya. Gitu. Kalau untuk yang dua kondisi kayak gini, kalian tinggal bandingin. Kalau misalnya dia yang berubah cuma muatan aja, jadi pakainya yang muatan. Jadi kalau misalnya yang muatan aja, pakainya cuma segini. Segini. Kalau yang berubahnya muatan aja. Kalau yang berubahnya cuma D, kayak tadi ya, F1 per F2 sama D2 kuadrat per D1 kuadrat. Kalau kondisinya yang berubahnya tuh semua, kayak yang soal nomor ini, ditulisnya semuanya, rumusnya. Gitu. Dah, ada pertanyaan lagi? Ya. Mumpung masih bisa nanya. Sebelum formatif. Dah? Udah. Oke.